warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat OST Desain Grafis Berlian School. Bertemu lagi dengan Pak Didin. Kali ini kita akan belajar untuk praktik dengan menggunakan aplikasi Adobe Photoshop. Sebelum praktek kita lakukan, anak-anak silakan bisa mengakses Google Classroom-nya terlebih dahulu. Di sini Pak Didin contohkan, Pak Didin buka Google Chrome, kemudian masuk ke Google Classroom OST Desain Grafis Berlian School. Di tab Classwork atau tugas kelas, ya ini silakan diklik. Anak-anak di sini bisa melihat ada beberapa materi yang sudah Pak Didin berikan dan ada tugas praktek yang sudah Pak Didin berikan juga ya. Untuk materi, ini ada dua link materi. Yang pertama, pengenalan OST Desain Grafis ini adalah pertemuan pertama kita dulu. Di sini ada dua link. Ini materi yang dalam bentuk PowerPoint dan ada materi yang berupa rekaman video. Nah, untuk mengaksesnya, anak-anak bisa klik PowerPoint-nya ini, ya. Nanti akan membuka sebuah file seperti ini, ya. Ini materi awal kita dulu. Oke. Nah, kemudian untuk video juga dengan cara yang sama bisa diklik untuk melihat video rekaman penjelasan materi yang sudah Pak Didin sampaikan. Kemudian untuk yang modul 1, ini adalah materi yang Pak Didin sampaikan juga pada minggu yang sebelumnya. Ini berupa file PDF. Kalau diklik nanti akan membuka file yang seperti ini, ya. Mulai dari fungsi-fungsi beberapa tool yang kita gunakan di Adobe Photoshop, ya, sampai dengan beberapa materi praktek. Ya, ini bisa anak-anak akses, ya. Nah, kemudian untuk minggu ini anak-anak silakan fokus ke tugas praktek. Untuk tugas praktek yang pertama ini adalah praktek yang dulu pertama kali Pak Didin sampaikan, praktek untuk instalasi Adobe Photoshop. Ya, ini memang tidak Pak Didin berikan penilaian karena ini hanya untuk persiapan awal, ya. Pak Didin hanya kepingin tahu siapa yang sudah bisa melakukan instalasi begitu. Nah, di sini bagi anak-anak yang masih belum bisa atau belum mempunyai aplikasi Adobe Photoshop, bisa klik link yang ada di sini, nanti ada link untuk download. Kemudian untuk cara instalasi dan aktivasinya di sini Pak Didin jelaskan, ya. Ada beberapa aturan, contohnya ini disuruh matikan koneksi internetnya dulu. Kemudian jika ada antivirus, maka silakan dinonaktifkan dulu sementara, ya, pada saat proses instalasi. Jadi di sini sudah Pak Didin jelaskan. Ini tugas praktek yang pertama kali dulu. Nah, saat ini untuk minggu yang ini anak-anak silakan fokus pada yang tugas praktek yang kedua, yaitu praktek mengubah background gambar. Nah, ini kalau diklik, bisa anak-anak lihat. Di sini Pak Didin sampaikan, silakan pelajari dan praktekkan materi yang ada di halaman 15 sampai dengan 23 pada materi yang Pak Didin bagikan. Nah, materinya di mana? Ini materinya, ya. Materi ini sebenarnya sama dengan materi yang Pak Didin sampaikan minggu yang kemarin di modul yang ini, sama ya filenya. Cuman memang Pak Didin cantumkan lagi biar anak-anak nggak kesulitan. Jadi ini materinya. Anak-anak silakan fokus pada halaman 15 sampai dengan 23. Ini nanti kalau diklik, nah, dia akan membuka file ini, ya. Nah, silakan ini nanti dibuka pada halaman 15. Ya, halaman 15 itu ini, ya. Materi 3, seleksi objek. Ya, mulai dari 15 ini sampai dengan halaman 23. Nah, ini halaman 23. Ya, ini materinya. Ya, kemudian setelah membaca materi dan dicoba untuk praktek dan dikerjakan, anak-anak nanti silakan untuk mengirimkan file praktek anak-anak yang berupa file Photoshop Design atau .psd ini, dan file hasil akhirnya nanti silakan di-convert dalam bentuk JPG. Nanti Pak Didin sampaikan caranya seperti apa. Dikirimnya kemana? Ke sini, ya, ke penugasan ini. Di mana Pak cara ngirimnya?
Anak-anak silakan diklik dulu view assignment atau lihat penugasannya biar lebih jelas. Ya, jadi di sini link materi, ya. Nah, jangan lupa juga di sini ada link aset. Link aset ini apa? Ini kalau anak-anak buka, ya, kalau diklik, ya, dia akan membuka sebuah Google Drive, ya, buka tab baru yang membuka sebuah Google Drive yang isinya ada file awan dan file bebek. Nah, dua file ini nanti yang akan anak-anak gunakan dalam kegiatan praktek kali ini. Ya, jadi jangan lupa file ini silakan di-download. Cara downloadnya silakan di double klik, ya, diklik 2 kali, ya, kemudian ya akan membuka sebuah file awan seperti ini. Untuk mendownload silakan ini diklik download. Ya, nanti dia akan mendownload, ya. Jadi file awan ini sudah Pak Didin siapkan untuk digunakan sebagai gambar untuk praktek. Termasuk yang bebek ini, ya. Silakan di double klik, kemudian diklik tombol download. Oke. Nah, oke. Jika itu sudah dilakukan, selanjutnya anak-anak silakan fokus ke materi, ya. Ini Pak Didin coba buka materinya adalah ini. Ya, ini sudah Pak Didin buka. Pak Didin akan fokus langsung ke halaman 15. Jika anak-anak ingin mempelajari materi yang dasar, ya, anak-anak bisa membukanya mulai dari halaman pertama, ya. Silakan dibaca-baca lagi, boleh. Nah, halaman 15 ini adalah materi kita hari ini, yaitu kita belajar untuk menseleksi sebuah objek. Seleksi objek itu gimana sih maksudnya? Jadi seleksi itu memilih, begitu ya, menseleksi, memilih. Jadi misalnya ada sebuah gambar kayak gini, anak-anak. Ini kan ada gambar apa ya? Kita anggap sebagai burung atau bebek, ya. Kalau Pak Didin tadi nyebutnya bebek, bisa juga ini kita anggap sebagai burung, ya. Terserah, ya. Yang penting ini ada gambar unggas. Nah, gambar unggas ini dia terbang, tapi dia posisinya, backgroundnya anak-anak bisa lihat. Pada gambar ini ada background seperti apa ya, dinding, ya, seperti dinding. Terus di bawahnya ini ada mungkin rerumputan, begitu ya. Di sini juga ada sedikit bayangan. Nah, kita nanti akan menseleksi sebuah objek saja, yaitu kita fokus pada objek burung atau bebeknya. Yang lain ini kita nggak seleksi. Kita akan memilih yang objek bebek atau burung saja. Nah, itu maksudnya menseleksi, ya. Nah, kita akan belajar bagaimana cara kita bisa melakukan seleksi objek pada sebuah gambar. Objeknya adalah objek burung, gambarnya ya gambar keseluruhan ini. Nah, gitu ya. Nah, jadi nanti tujuannya adalah, Pak Didin kan punya 2 gambar, ya. Gambar burung atau bebek, dan yang kedua gambar awan. Tujuannya nanti yang awalnya bebek ini backgroundnya adalah ada background dinding. Ini nanti Pak Didin seleksi, kemudian Pak Didin pindahkan. Pak Didin pindahkan atau Pak Didin copy ke sebuah gambar awan. Jadi seolah-olah nanti burungnya itu terbang di awan, gitu ya, di langit. Ya, jadi tidak lagi seperti ini, ya. Tapi akan berubah menjadi seperti ini. Itu tujuan akhirnya, ya. Itu tujuan kita akan belajar praktek dengan memanfaatkan beberapa alat yang ada di Adobe Photoshop. Oke. Nah, sebenarnya alat untuk menseleksi di Adobe Photoshop itu banyak, ya. Mulai dari Marquee Tool. Nah, minggu yang kemarin Pak Didin juga sudah praktekkan, ya. Pak Didin mempraktekkan menseleksi ayam, ya, yang backgroundnya putih. Nah, itu Pak Didin seleksi ayamnya, kemudian ayamnya Pak Didin taruh di sebelahnya sepeda motor. Ya, kalau anak-anak belum tahu, silakan bisa dilihat lagi videonya. Ya. Nah, ini ada alat Marquee Tool. Ini juga bisa digunakan untuk menseleksi. Tapi Marquee Tool ini ada 4 pilihan. Marquee Tool yang rectangular atau yang persegi, ya, atau segi 4. Dan ada Marquee yang elliptical. Elliptical itu yang elips, bentuknya bulat. Ada juga yang single row. Single row itu 1 baris, ya. Nanti seleksinya itu nggak bisa
nggak bisa diubah-ubah ya, bentuknya kayak garis, kayak baris begitu ya, satu baris saja. Sama single column atau satu kolom gitu ya. Nah, jadi rectangular itu segi 4, elliptical itu ellipse, ya, single row dan single column tadi sudah Pak Didin jelaskan. Jadi sangat ini kemampuannya sangat terbatas ya. Kita tidak bisa menseleksi kayak gambar burung, itu nggak mungkin kita pakai alat ini ya anak-anak. Karena burung tadi kan bentuknya kan nggak kotak ya. Bentuknya ini kan ke segala arah ini ya. Ada yang melengkung, ada yang lurus, kemudian ada yang naik, menanjak, kemudian turun, dan seterusnya. Nggak mungkin kita bisa menseleksinya dengan menggunakan rectangular marquee tool. Kalau rectangular cuma kotak gitu aja, nah ya nggak bisa. Termasuk yang ellipse, kemudian single row dan single column nggak mungkin bisa kita pakai untuk praktek kita yang kali ini, ya. Oke. Kemudian lasso tool. Lasso tool ini juga sama, alat untuk menseleksi. Ada 3 pilihan alat. Ada lasso tool, ada polygon lasso tool, dan ada magnetic lasso tool. Perbedaannya apa? Kalau lasso tool itu alat yang digunakan untuk menseleksi bisa ke segala arah, cuman single click ya. Single click itu gimana ya? Nanti akan Pak Didin praktekkan ya. Kalau yang polygon lasso tool ini multiple click ya, dia bisa membuat beberapa titik untuk garis lengkung ya. Ini itu polygon. Kalau yang lasso itu single click ya, dia nggak boleh dilepas klik kirinya. Kalau dilepas nanti selesai itu seleksinya. Nah, kalau magnetik ini hampir sama seperti magnet. Magnet itu kan nempel gitu ya. Dia akan menseleksi objek berdasarkan kecerahan warnanya. Dia otomatis terseleksi seperti magnet. Nah, nanti bisa kita coba ya praktekkan. Kemudian quick selection and magic wand tool. Ini sebenarnya sudah pernah dipraktekkan ya minggu yang kemarin. Ini bisa kita lakukan kalau objek gambar kita itu backgroundnya cuman satu warna gitu misalnya, atau kontras ya antara background dengan objek yang kita seleksi itu betul-betul berbeda. Itu kita bisa sangat mudah dengan menggunakan alat ini. Quick selection tool, quick itu kan cepat ya, magic itu ajaib. Jadi dengan menggunakan alat ini seleksinya memang lebih cepat, tapi gambar yang diseleksi itu harus mempunyai karakteristik tertentu ya, misalnya kontras begitu, misalnya backgroundnya cuma satu warna. Nah, itu sangat mudah dengan menggunakan alat ini itu ya. Ada juga yang namanya pen tool. Pen tool itu seperti bolpen ya, sebenarnya dia bisa digunakan untuk membuat garis sebenarnya awalnya ya, membuat shape ya, bentuk garis zigzag, meliuk-liuk, kemudian membuat keperluan kayak tulisan-tulisan macam-macam ya bentuknya. Nah, tapi dia bisa juga digunakan untuk membuat sebuah selection ya. Nah, bisa juga dengan menggunakan pen tool ya. Seperti kita menggambar begitu anak-anak menggunakan pulpen. Jadi yang kita seleksi itu bagian-bagian dari burung atau bebek tadi sampai selesai, baru kita jadikan sebagai seleksi. Nah, kemudian di sini intinya ya, karena tujuan akhirnya tadi kan sudah tahu ya anak-anak, mengubah background burung atau bebek yang awalnya backgroundnya adalah ini dinding, nanti diubah, diseleksi dulu, kemudian dipindahkan atau dicopy bebeknya atau burungnya ini ke backgroundnya berupa awan. Nah, itu tujuan akhirnya. Nah, kalau di materi ini langkah demi langkahnya dia menggunakan alat yaitu pen tool anak-anak ya. Jadi kalau ini kita baca step satunya buka Photoshop, kemudian dia memilih pen tool ya. Nah, Pak Didin sampaikan ini menggunakan menggunakan alat pen tool. Pen tool yang mana? Yang seperti ini ya, pen tool yang ini anak-anak. Nah, ini Pak Didin contohkan menggunakan pen tool langkah-langkahnya. Jadi dia dimulai dari sini, diklik, kemudian diarahkan ke sini, kemudian diklik lagi
Sini diklik lagi. Kenapa kok harus diklik lagi? Supaya dia bisa membentuk lengkungan seperti yang apa adanya sayapnya ini ya. Kalau nggak diklik, maka dia nanti menjadi garis lurus ya. Jadi kalau mau belok itu diklik dulu, kemudian belokkan, diklik dulu, dibelokkan lagi, diklik dulu, baru bisa belok ya. Kalau dari sini langsung ke sini, maksudnya nggak diklik, misalnya langsung ke sini, nggak pakai diklik di sini, maka garisnya nanti lurus ya. Nah, supaya nggak lurus, diklik dulu di sini, misalnya diklik, kemudian bentuk lengkungan lagi sini, klik, bentuk lengkungan lagi, klik, begitu seterusnya ya. Jika dibutuhkan ada lengkungan, maka silakan diklik dulu. Itu istilahnya kayak apa ya, pit stop lah, berhentian sementara gitu ya. Kemudian kita arahkan ke arah yang diinginkan dan seterusnya sampai memutari semua bagian burung sampai di sini. Nanti kan titik akhirnya baru di double klik, maka nanti dia akan membentuk sebuah seleksi seperti ini. Nah, itu menggunakan pen tool ya. Nah, jadi setelah di akhir ketemu ini awalnya, ini akhirnya disatukan istilahnya gitu, digabung, maka nanti dia menjadi seperti ini. Dan jangan lupa karena dia pen tool sebenarnya hanya untuk membuat sebuah garis, maka dia harus diubah menjadi selection. Klik make selection, klik kanan dulu ya, kemudian pilih make selection. Harus seperti ini dulu, mengubah garis gambar garis pensil tadi atau pulpen tadi menjadi sebuah selection. Selection itu kayak garis putus-putus kayak gini. Nah, baru dari situ copy, dipaste ke sebuah gambar awan. Nah, sudah deh ya, tinggal kita sesuaikan aja, kita perbesar atau perkecil, kita miringkan. Nah, itu dengan free transform tool ya, atau control T. Itu untuk mengubah posisi, ukuran, itu dengan free transform. Nah, sudah selesai dan hasil akhirnya nanti seperti ini ya. Nah, itu yang Pak Didin sampaikan di materi halaman 15 sampai dengan halaman 23 ya, menggunakan pen tool. Oke, nah cuman untuk praktek kita kali ini karena gambarnya ini relatif mudah untuk diseleksi dengan menggunakan alat lain, nanti Pak Didin akan coba praktekkan supaya anak-anak tahu perbedaannya. Oke, kalau ini sudah anak-anak pelajari, tinggal kita praktek ya. Kita coba buka aplikasi Adobe Photoshop-nya. Nah, di sini Pak Didin sudah ada di desktop-nya Adobe Photoshop CS6 64 bit. Kalau ini sudah ada, tinggal di double klik aja. Nanti dia akan membuka aplikasi Adobe Photoshop yang seperti ini ya, seperti ini. Atau kalau anak-anak di desktopnya nggak ada, ya biasanya itu ada di sini dulu, diklik start, ya diklik start, kemudian nanti cari ya, ada aplikasi Adobe Photoshop yang terinstall. Biasanya di all program, ya di all program dulu, kayak gini di all program, nanti muncul kan semua aplikasi yang sudah diinstal di komputer atau laptop anak-anak. Kalau Pak Didin ada di sini, Pak Didin, ya. Nah, di mana ya? Adobe Photoshop. Coba ini di scroll. Nah, ini ya. Ada di sini, tinggal diklik aja sekali ya kalau di sini. Kalau di desktop itu harus diklik 2 kali, double klik. Nah, nanti dia akan memunculkan aplikasi Adobe Photoshop seperti ini. Oke. Jika sudah dibuka Adobe Photoshop-nya, pastikan anak-anak sudah punya file asetnya tadi ya, file awan dan file bebek ya. Pak Didin sudah siapkan bebek, bukan burung tapi bebek namanya. Oke, cara yang pertama, silakan diklik menu file, kemudian pilih open. Ini untuk apa, Pak? Ini untuk membuka file gambar yang sudah anak-anak punya di komputer atau laptopnya. Ya, silakan pilih file kemudian open. Oke, diklik opennya. Nah, nanti anak-anak arahkan ya di mana anak-anak menyimpan file hasil downloadnya yang Pak Didin berikan tadi. Ya, nah, pastikan anak-anak memilih apa tadi? Awan dan bebek ya.
Nah, ada 2 file. Kemudian dipilih. Kok bisa dua-dua, Pak? Caranya gimana? Ini silahkan diklik sekali. Kemudian kontrolnya ditekan, yang ada di keyboard itu, Ctrl ditekan, dan diklik kiri lagi di sini. Dia akan otomatis menseleksi 2 buah file. Ya, itu kalau yang nggak tahu caranya, sekali lagi Pak Didin ulang. Ini diklik sekali. Kalau sekalian mau membuka file bebek JPG, kontrolnya ditekan, ada di keyboard, kemudian diklik kiri yang ada di bebek. Nah, nanti dia menseleksi dua file ya. Kemudian diklik tombol open. Ya, kita tunggu, dia akan membuka 2 buah file. Ini lihat ya anak ya, di sini ada awan dan di sini ada bebek. Ya. Oke. Sekarang kita fokus dulu ke gambar bebek. Ya, kita fokus ke gambar bebek. Nah, kalau diperhatikan di materi tadi kan menggunakan pen tool ya. Coba di sini alat seleksi itu coba kita pelajari dari awal dulu. Ya, ini adalah tadi yang Pak Didin sampaikan. Ini Marquee tool ya. Marquee tool itu ada 4. Rectangular, elliptical, single row, dan single column. Kalau rectangular kita pilih, kemudian kita coba seleksi. Nah, dia seleksinya hanya bisa berupa kotak kayak gini. Nggak mungkin kan kita mau menseleksi kepalanya bebek atau burung dengan menggunakan ini. Berarti nanti yang terseleksi ya termasuk yang di luar ini ya, nggak hanya kepalanya saja. Oke ya, paham ya? Jadi nggak mungkin kita menggunakan ini ya, rectangular Marquee tool. Termasuk elliptical, kita coba. Dia menseleksinya ya kayak gini, bentuknya elips ya, elips lonjongnya kemana terserah. Ya, kita bisa menseleksi kepalanya saja sih. Kalau badannya gimana? Ya, susah, nggak bisa. Ya, oke, termasuk yang single row. Single row cuman segini, 1 baris gini. Ya, nggak mungkin ya. Nah, termasuk yang single column. Nah, kayak gini, tinggal klik aja ini. Ya, tinggal klik sudah membuat single column. Nah, nggak mungkin. Oke, selanjutnya coba yang bawahnya. Ini lasso tool ya. Ada lasso tool, polygon lasso tool, dan magnetic lasso tool. Oke, kita yang lasso tool dulu. Lasso tool itu anak-anak. Nah, sebentar, ini ada sisanya. Ctrl D. Ya, lasso tool itu kita harus tetap menekan tombol kiri, diklik kiri itu ditekan, kemudian ditahan, ya. Ini nggak boleh dilepas tombol kirinya, kemudian kita harus bergerak kayak gini terus, menggerakkan mouse dengan tombol kirinya nggak boleh dilepas. Kalau nggak sengaja kelepas, maka dia harus selesai, ya, otomatis menseleksi. Nah, untuk menghilangkan seleksi kayak gini anak-anak bisa menekan Ctrl D. Nah, dia akan menghilangkan seleksinya. Kita coba lagi ya. Kita pilih lasso tool. Jadi dia sekali klik kiri, klik kirinya harus ditahan. Kemudian silakan anak-anak bergerak menggunakan mousepadnya, menggerakkan mouse-nya untuk menseleksi tubuh dari burungnya. Kayak gini anak-anak. Ya. Ini nggak boleh dilepas ini klik kirinya. Kalau dilepas, wah nanti selesai seleksinya. Nah, ini kayak gini anak-anak. Kayak kita menggambar gitu ya. Ya, tapi ya itu tadi nggak boleh dilepas klik kirinya. Kalau dilepas, selesai. Ini coba Pak Didin agak cepet ya. Kita nanti kepengen tahu perbedaannya. Ya, anggap aja gini cepet, seret. Mestinya kan nggak gini ya, mestinya harus teliti. Set, set. Ya, kalau sudah ketemu di sini, baru dilepas. Nah, ini cara yang pertama menggunakan lasso tool. Ya, single click. Nggak boleh double click banyak kali ya. Enaknya apa? Enaknya ya kalau untuk gambar sederhana cukup dengan menggunakan lasso tool cukup ya.
Tapi kalau gambarnya itu yang banyak dan nggak mungkin kita menekan tombol kiri terus karena capek kan ya. Nah, ini agak kurang nyaman untuk bekerja. Tapi masing-masing orang bisa beda ya. Ini Pak Didin kasih tahu caranya. Misalnya kalau pakai ini Pak, gimana caranya? Sudah tinggal Ctrl C aja. Ctrl C atau di sini ada edit copy ya. Ctrl C itu copy ya anak-anak. Ctrl C. Nah, terus dipaste di mana? Di gambar yang awan. Ctrl V. Nah, sudah ya. Sudah ini. Jadi cuman kan tadi Pak Didin agak cepet-cepetan ya, jelek. Nah, ini Ctrl Z nggak jadi ya. Kita kembali ke bebek. Nah, untuk menghilangkan seleksi Ctrl D. Nah, Ctrl D itu atau sama dengan di sini anak-anak. Select ya, select. Nah, ini deselect. Deselect itu tidak menseleksi ya, itu. Ctrl D ya. Oke. Itu tadi lasso tool. Single klik. Kalau polygon lasso tool. Polygon lasso tool itu multiple klik. Caranya gini. Kita mulai dari ini ya. Mulutnya bebek ini ya. Kita klik kiri satu kali, kemudian setiap lengkungan silakan diklik. Nah, ini Pak Didin klik ini. Klik, klik tanpa menekan tombol kiri Pak Didin. Ya, tangan kirinya Pak Didin nggak bekerja ini. Ya, jadi tinggal diklik, klik. Ini relatif lebih santai kita kalau bekerja pakai ini, ya. Karena tangannya tuh nggak perlu menekan tombol kiri terus di mouse. Ya, cukup kalau mau belok diklik. Kalau mau belok diklik, klik, 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 klik. Gitu aja ya. Jadi kalau mau belok klik. Kalau mau belok klik. Nah, ini contoh ya. Kalau anak-anak kepingin hasilnya bagus, harus teliti ya. Kapan dia belok, kapan dia nggak belok. Nah, ini Pak Didin agak percepat ya. Pak Didin agak percepat. Contoh aja ya, biar anak-anak tahu bedanya. Pak Didin percepat, ngawur ini. Contoh aja ya. Bedanya lasso tool dan polygon lasso tool. Iya. Nah, jangan lupa diklik kiri supaya dia bisa berhenti dan kita bisa membelokkan arahnya ya. Oke, seperti ini. Ingat ya, ini Pak Didin hanya cepet-cepetan ngasih tahu perbedaan antara yang lasso tool dan polygon lasso tool. Nah, kalau sudah ketemu ujung, tinggal diklik sekali dia sudah selesai. Berikutnya Ctrl C atau edit copy, kemudian tinggal dibuka awan dan paste. Ya, selesai ya. Nah, Pak Didin Ctrl Z lagi. Ctrl Z itu apa sih? Di ini, undo. Ya, edit, undo, paste. Ctrl Z. Undo itu nggak jadi gitu ya. Nah, nggak jadi. Nah, ini untuk menghilangkan seleksi bisa di select, deselect. Select, deselect. Nah, untuk menghilangkan seleksi. Oke, anak-anak paham ya? Itu bedanya lasso tool dan polygon lasso tool. Sekarang ada magnetic lasso tool. Seperti lasso tool tapi dia magnetic. Kita coba. Jadi alatnya kayak gini. Ya, ada lingkarannya. Kita klik kiri. Selanjutnya, ketika kita menggerakkan mouse, maka akan terbentuk garis secara otomatis. Ya, silakan diperhatikan anak-anak. Ini Pak Didin nggak pakai ngeklik ini. Dia membentuk garis sendiri. Dia akan mencari bagian tubuh dari. Nah, kalau ada seperti ini anak-anak, ini terjadi kesalahan ya. Jadi sebelum sampai belok, anak-anak harus mengarahkan titik yang sesuai. Coba Pak Didin ulangi. Ya, Pak Didin ulang ya. Klik kiri sekali, kemudian kita arahkan. Nah, sebelum terjadi kesalahan, lah kayak gini kan dia langsung belok. Nah, ini sebelum belok, ini diklik kiri satu kali. Ya, nah kayak gini kan belok ya. Jangan sampai terjadi belok kemudian terjadi titik ya.
Nah, kita ulang. Diklik sekali, set. Diklik titik aja biar aman. Nah, ini titik. Nah, ini tinggal kita agak cepat sudah membentuk sendiri dia. Nah, selama nggak ada kesalahan ya. Nah, ini kalau ada kesalahan langsung diklik kiri. Nah, ini ada kesalahan, klik kiri di sini. Ini juga salah, klik kiri sini. Klik kiri. Nah, itu kesalahan ya. Tadi sebelum Pak Didin klik sudah terjadi kesalahan. Nah, kayak gitu anak-anak ya. Bedanya ini menggunakan magnetic lasso tool. Asalkan kita teliti, insya Allah dengan menggunakan alat apapun kita bisa menseleksi dengan cepat ya. Anggap aja ini Pak Didin percepat juga. Set. Ya, seperti ini. Ya. Ini Pak Didin nggak pakai ngeklik ini. Nah, ini kalau salah baru diklik ya. Kalau salah baru diklik. Ya. Dia ini menseleksi berdasarkan kecerahan warna ya. Oke, ini Pak Didin percepat juga. Pokoknya anak-anak kalau kepingin belok, silakan aja diklik dulu, kemudian sesuaikan arahnya. Jangan sampai terjadi kesalahan, karena kalau terjadi kesalahan harus diulang dari awal ya. Oke. Nah, kayak gini, set. Sebenarnya kita dimudahkan karena dia otomatis membuat garis ya. Tinggal kita arahkan, nggak pakai menggunakan klik kiri ya. Hampir sama seperti polygon lasso tool ya. Hampir sama. Tapi ini magnetic. Jadi dia nempel pada objek gambar kita. Oke, nah ini kan Pak Didin sangat cepat ini. Titik, jika ingin belok, titik aja. Ya, jika sudah ketemu, nah dilepas. Nah, ini tinggal di copy, Ctrl C, dilihat di sini, baru di Ctrl V. Ya, sudah. Ya, ini terjadi tadi potongan sedikit ya. Ini ada kesalahan tadi. Oke, Ctrl Z. Nah, itu bedanya lagi dengan menggunakan magnetic lasso tool ya. Oke, kemudian untuk yang berikutnya, quick selection and magic wand tool. Kalau quick selection, ya ini namanya quick selection ya. Nah, kita lihat. Pak Didin cuma nyeleksi satu kali aja, dia otomatis seleksi paruhnya atau mulutnya burung atau bebek. Dia menseleksi berdasarkan warna, tapi hasil seleksinya kok salah Pak ya? Iya, karena dia berdasarkan warna, kecerahan warna. Contoh lagi, nah sekali klik dia otomatis seleksi, tapi seleksinya agak nggak sesuai dengan kebutuhan kita ya, karena dia seleksinya warna. Beda lagi kalau menggunakan kalau kita menseleksinya untuk gambar yang kontras, misalnya background yang sangat-sangat berbeda dengan objek kita, maka bisa dengan sangat cepat ya. Jadi kita nggak bisa pakai alat ini, termasuk magic wand tool. Kita coba, dia akan menseleksi berdasarkan kecerahan warna. Nah, kayak gini, karena yang Pak Didin seleksi tadi di sini yang agak cerah kayak gini, maka semua yang sewarna maka otomatis terseleksi oleh dia. Nah, ini juga nggak mungkin kayaknya kita gunakan ini ya. Nah, itu Pak Didin coba Ctrl D lagi. Nah, untuk yang di materi atau di modul itu Pak Didin pakai yang ini, pen tool. Ya, caranya ini diklik kiri, kemudian diklik lagi, ya kayak gini ya. Sama seperti
apa tadi? Polygon lasso tool. Polygon lasso tool. Ya, hampir sama. Nah, ini cara yang ada di modul. Ya, anak-anak bisa ikuti. Intinya adalah membuat seleksi pada gambar burung atau bebek. Nah, silakan diseleksi. Oke. Kalau anak-anak kepingin lebih jelas, silakan bisa diperbesar ya, kayak Pak Didin ini ya. Cara memperbesar adalah kan kontrol dan tanda plus, CTRL dan tanda plus itu memperbesar. Kalau memperkecil, kontrol dan minus. Nah, ini ya. Ini perbesar, ini perkecil. Ya. Sesuai dengan kebutuhan. Nah, biar kelihatan ya. Nah, ini dengan menggunakan pen tool. Jadi supaya lebih teliti, lebih baik anak-anak pada saat menseleksi ini diperbesar ya. Biar tahu mana bagian-bagian yang perlu diseleksi. Oke, nah, kalau misalnya bagiannya itu lurus, langsung aja ya, jangan sedikit-sedikit membuat ancur istilahnya gitu ya, membuat ancur, membuat titik perbelokan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau memang nggak perlu satu-satu, langsung aja ya, jauh. Nah, terus sampai nanti ketemu di titik yang paling ujung ya. Oke, ini Pak Didin percepat saja. Oke. Nanti anak-anak jangan seperti ini ya, harus hati-hati ya, dilihat mana titik yang harus belok, mana yang lurus ya. Silakan dibuat titiknya sehingga yang terseleksi itu sempurna anak-anak. Oke, seperti ini ya. Ya, kayak gini. Oke, tinggal sedikit lagi. Agak cepat ya Pak Didin. Set. Ini seperti kita membuat menggunakan pensil ya, atau pulpen. Namanya kan pen tool, alat pulpen. Ya, terus tinggal sedikit lagi. Kita seleksi paruhnya dan ketemu, silahkan diklik. Nah, kita lihat dia akan seperti membuat garis pensil ya, atau pulpen. Nah, selanjutnya kita klik kanan. Kita klik kanan, make selection ya, make selection. Nah, kemudian kita tinggal klik OK. Ya, maka dia akan menjadi sebuah seleksi yang seperti ini. Caranya berikutnya sama, kita Ctrl C, kemudian kita pastekan di sini. Iya. Nah, selanjutnya tinggal anak-anak pilih ya. Jadi dari sekian banyak cara, Pak Didin berkecil lagi. Dari sekian banyak cara selection tool, anak-anak silakan mau pakai yang mana ya. Mulai dari, kalau ini nggak mungkin ya, ini tadi lasso tool, polygon lasso tool, magnetic lasso tool, dan pen tool itu yang bisa anak-anak gunakan. Kalau yang quick selection dan magic wand tool kayaknya nggak bisa ya, karena warnanya ini kan beragam. Nah, silakan dipilih mana yang lebih bagus hasilnya, mana yang lebih nyaman. Nah, itu silakan dipakai. Nah, kalau sudah sampai di sini, anak-anak selanjutnya, langkah selanjutnya adalah bisa pilih ini move tool untuk
memindahkan atau mengubah posisi, ya. Move, namanya move. Move itu kan bergerak atau memindahkan. Nah, kemudian supaya lebih realistis, anak-anak silakan di Ctrl T. Ctrl T itu free transform, atau Pak Didin ulangi kondisi di sini ya. Ctrl T itu ada di edit free transform, ya, Ctrl T free transform. Nah, nanti ini kalau di pojok, ini kalau diarahkan mouse-nya di pojokan seperti ini ya, di pojok kanan atas atau di pojok kiri atas, kiri bawah, terserah ya, pokoknya di pojok. Itu kalau ditekan, diklik kiri, kemudian ditahan, kemudian digeser ke bawah, maka dia akan semakin mengecil, ya. Kalau semakin ke atas, dia semakin membesar, ya. Bisa kayak gini ya. Terserah, ini free transform. Free transform itu bebas, transformasi yang bebas, ya. Perubahan yang bebas, sesuai dengan kebutuhan. Kalau ingin memindahkan, tinggal diklik, tahan, kemudian digeser, ya. Silakan disesuaikan aja. Nah, kemudian kalau sudah oke posisinya, oke di situ, misalnya ditekan enter. Nah, berarti di-apply atau digunakan, ya. Nah, kemudian coba mungkin ada beberapa area yang mungkin perlu di-blur, ya. Perlu di-blur itu kayak gini. Ini kan kakinya kayak kelihatan putih-putihnya, ya. Kita pilih blur tool. Coba ini diusapkan gitu ya, diusapkan, diklik kiri tahan, klik kiri tahan, klik kiri tahan, ya. Ya, boleh di blur sedikit biar nggak terlalu kelihatan perpotongannya, ya. Nah, kayak gini biar nggak terlalu kelihatan itu seperti hasil potongan gitu ya. Nah, kemudian mungkin juga dibutuhkan ini burn tool. Burn tool itu sedikit dibakar ya. Burn itu kan bakar ya, atau digosongkan gitu ya, dipergelap. Nah, misalnya seperti ini. Di bagian bawah ini kayaknya perlu kita pergelap karena menandakan bayangan gitu ya. Nah, terserah sesuai dengan kebutuhan ya. Oke, ini juga mungkin sedikit. Nah, jika dirasa sudah cukup, nah, maka selanjutnya ini kayaknya agak nuncep istilahnya gitu ya. Kita free transform dulu, Ctrl T, kita putar. Putarnya gimana? Kita arahkan mouse berada di pojok ya, terserah mau di sini atau di sini, di sini silakan. Ya, Pak Didin mau taruh di sini. Diarahkan aja mouse-nya. Kemudian diklik kiri tahan. Digeser-geser gini, ya. Ini untuk mengubah istilahnya diagonalnya. Kalau sudah sesuai misalnya kayak gini, di enter ya. Nah, oke, seperti itu. Jika sudah oke, ya, maka silakan disimpan. Cara menyimpannya, file, kemudian save as, ya, file save as. Kemudian, nah, dikasih nama latihan 1, kemudian namanya, nama anak-anak ya, Didin, kemudian strip, misalnya 3 katar. Nah, seperti itu. Latihan 1, Didin 3 katar. Pastikan di sini anak-anak Photoshop ya, PSD. Nah, ini disimpan dulu. Nah, diingat-ingat disimpannya di mana. Kalau Pak Didin nyimpannya di sini. Oke, diklik save. Kemudian oke. Nah, maka Pak Didin lihat dulu sudah ada belum ya di folder aset tadi. Nah, sudah ada ini ya. Latihan 1 strip Didin strip 3 katar .psd. Nah, ini filenya sudah tersimpan berarti. Nah, kemudian di perintahnya tadi kan di Google Classroom yang harus dikirim itu kan file asli yang PSD dan file hasil akhir yang berupa format JPG. Maka caranya masih di file yang sama, pilih file, kemudian pilih save as
Ya, di sini dengan nama yang sama aja. Di sini silakan pilih JPG, ya. Pilih yang ini. Ya, JPEG tapi di dalamnya ada JPG, JPEG, JPE, ya. Kita pilih yang ini. Kemudian kita tekan tombol save. Oke, quality-nya 8, biarkan aja seperti ini, kita oke. Nah, sekarang kita cek lagi di folder yang tempat kita menyimpan. Ya, ini ya. Ini filenya, file yang sudah jadi, yang ini file Photoshop-nya. Nah, kemudian cara ngirimnya gimana? Cara ngirimnya, di sini anak-anak, silahkan klik tombol plus, add or create. Nah, ini diklik. Kemudian pilih file untuk mengupload file ya. File, kemudian pilih browse. Pilih browse, nanti dia akan minta filenya berada di posisi di mana file kita. Tadi Pak Didin simpan di D, kemudian Berlian School, di aset. Nah, yang dikirim ada dua file, yang ini dan yang ini. Ya, diseleksi dua-duanya, kemudian diklik open. Nah, dia akan mengupload, ya, mengupload filenya. Kita tunggu sebentar. Ya, kalau sudah masuk seperti ini kita lihat ini ada image, ini ada Photoshop, ya, keterangannya. Jangan lupa diklik tombol turn in. Turn in ini maksudnya menyerahkan ke Pak Didin. Ya, kalau belum di turn in maka masih belum terkirim, ya. Nah, ini silakan diklik turn in. Ya, diklik turn in, kita tunggu. Dua attachment will be submit. Nah, ada dua file yang akan dikirim. Oke, turn in. Kita pilih turn in. Ya, kita tunggu sebentar. Nah, kalau sudah berubah menjadi unsubmit, ini artinya pekerjaan anak-anak prakteknya ini sudah terkirim ke Pak Didin. Ya, Pak Didin nanti bisa cek nanti di Google Classroom-nya Pak Didin. Ya, ini Pak Didin ya. Akan Pak Didin cek siapa nanti yang sudah masuk, ya. Nah, di sini ada satu orang yang sudah mengirimkan dari 41 orang. Pak Didin coba lihat siapa ya yang sudah ngirim. Nah, ternyata Pak Didin sendiri ya, akun Pak Didin sendiri. Ini untuk akun percobaan. Nah, di sini nanti Pak Didin bisa memeriksa ya. Pak Didin bisa ngecek hasil praktek anak-anak semua. Ya, di sini ada dua file ya yang nanti bisa Pak Didin periksa. Dan di sini ada keterangan namanya latihan 1 Didin 3 kata. Nah, ini file gambarnya, yang ini file Photoshop-nya. Nah, file Photoshop-nya. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian Pak Didin nanti bisa kasih nilai di sini ya. Dikasih nilai misalnya 100. Nah, ditambah Pak Didin. Mantap. Tetap semangat. Nah, di sini nanti Pak Didin posting. Ya, nanti anak-anak bisa melihat postingannya. Pak Didin kembalikan. Nah, Pak Didin kembalikan. Nah, maka nanti di di pesan Google Classroom-nya anak-anak akan muncul keterangan. Nah, ini 0 diserahkan, 40 yang diberikan, 1 yang dinilai. Nah, ini tadi yang sudah dikembalikan Pak Didin ini berarti sudah dinilai. Ya, belum ada yang menyerahkan dari 40 orang. Yang belum mengerjakan itu 40 orang. Ya, yang sudah mengerjakan dan sudah dinilai Pak Didin itu 1 orang. Oke, begitu ya anak-anak sekalian, mudah-mudahan bisa difahami. Jadi silakan dibuka Google Classroom-nya di tugas kelas. Nah, nanti ada materi dan aset yang bisa di-download. Baik, demikian yang bisa Pak Didin sampaikan. Sekali lagi mohon maaf jika ada kekurangan, dan Pak Didin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.